Dari Kota Solo tegas ya Mas ya? Aturan ya aturan. Untuk klarifikasi terkait hal ini. Loh, kan beliau sudah kooperatif, nggak perlu lah. Sudah kooperatif, digeser. Yang penting tadi. Gibran, sikat anggota DPR RI yang nekat gelar hajat. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka selama ini sudah dikenal tegas terhadap orang, kelompok atau pihak yang nekat melanggar aturan yang telah disepakati, terlebih aturan yang dibuat oleh pusat. Tak terkecuali di masa pandemi ini. Gibran ini memang terlihat sangat protek terhadap warganya. Wali kota yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo ini juga dikenal tak betah duduk di ruang kerjanya. Gibran lebih suka menemui warganya daripada duduk di kursi singgasananya sebagai wali kota. Sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah yang diberikan kepadanya, ia akan lebih banyak mendengar laporan, saran, usulan, keluh kesah warganya secara langsung. Selain itu, warganya juga dipersilakan datang ke balai kota. Gibran Rakabuming Raka diketahui juga memaksimalkan sosial media sebagai wadah aduan bagi warganya. Wali kota Gibran juga membuka kanal aduan untuk masyarakat Solo melalui media sosial. Selain bertemu langsung di Balai Kota Solo, aduan juga bisa disampaikan melalui nomor WhatsApp 081225067171 atau melalui akun Instagram @gibran_rakabuming. Nah, dari kanal aduan inilah Gibran dan jajarannya dapat dengan cepat merespon setiap aduan atau laporan yang masuk, lantas mengeksekusi sesuai dengan permasalahannya dan bekerja sama dengan dinas terkait. Cara seperti ini membuat kinerjanya terbilang smart dan cepat tanggap. Baru-baru ini viral di sosial media anak buah Gibran membubarkan acara hajatan. Dari informasi yang dihimpun, si empu hajatan tak lain adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lulu Nur Hamidah. Anggota DPR RI ini nekat menggelar resepsi pernikahan di masa PPKM level 4 di Solo. Anggota fraksi PKB tersebut mengadakan acara hajatan di Java Teras yang beralamatkan di Jalan Slamet Riyadi, Banjarsari, Kota Solo. Padahal dalam aturan PPKM level 4 Kota Solo, acara nikah hanya boleh digelar di kantor KUA dan tempat ibadah. Melalui kanal aduan lapor Mas Wali, Satpol PP Kota Solo langsung tak tinggal diam, yang kemudian bergerak merazia. Akhirnya pihak event organizer dan keluarga memulai sepakat untuk pindah menuju KUA. Namun setelah pindah ke KUA, mereka kembali lagi ke lokasi hajatan semula, yaitu Java Teras. Menanggapi hal itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga ikut angkat suara. Namun dirinya tidak memberi ketegasan karena pihak mempelai dan penyelenggara dianggap sudah mau kooperatif. Teguh Prakosa, Wakil Wali Kota Solo juga angkat bicara. Kami euforia, tapi kami tetap menyampaikan pada Satpol PP untuk segera dibubarkan. Ia menuturkan bahwa tindakan yang melakukan resepsi tersebut melanggar aturan. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa pejabat harus menjadi contoh. Bahkan bila ada undangan meski dari pejabat, saya tidak akan datang karena melanggar PPKM, ungkapnya. Kalau saya datang maka hanya untuk membubarkan, jelasnya. Masa jabatan Wali Kota Gibran dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa terbilang masih baru. Tapi soal gebrakan di masa pandemi ini patut diapresiasi. Mereka berdua adalah sosok pemimpin muda yang memiliki kesempatan yang jauh lebih luas dan lapang di masa yang akan datang. Tak terhitung banyaknya sisi kreatif dan inovatif Gibran Rakabuming Raka di masa pandemi. Sebut saja semisal bekerja sama dengan marketplace terkenal di Indonesia dengan cara mendirikan kampus UMKM bagi warganya. Kampus UMKM Shopee Ekspor ini berlokasi di tengah kota Surakarta dan menawarkan layanan dan fasilitas komprehensif bagi pelaku UMKM di Surakarta. Seiring berjalannya waktu, terungkap saat ini ada sekitar 40.000 UMKM di kota Surakarta yang terdaftar di Shopee dan 5.000 diantaranya memiliki toko ekspor aktif. Sebuah langkah yang brilian dan harapannya dapat merangkul lebih banyak lagi pelaku bisnis asal Surakarta untuk bisa unjuk gigi ke pasar global. Selama pandemi ini, Gibran juga melakukan inovasi-inovasi untuk mempercepat vaksin bagi warga, seperti menggunakan bus atau mobil yang disulap jadi sarana untuk dapat keluar masuk kampung melayani vaksin bagi warganya. Cara ini terbilang lebih aman daripada antri dan menimbulkan kerumunan. Sebagai informasi, meski masa kepemimpinannya bisa dikatakan seumur jagung, tapi pemerintah kota Solo di bawah Gibran Rakabuming Raka berhasil mendapatkan penghargaan pembangunan daerah 2021 dengan kategori kota terbaik 2. Dalam penghargaan tersebut, Pemkot Solo menempati posisi kedua tepat di bawah Pemkot Semarang yang menempati posisi teratas. Dan kiranya masih banyak gebrakan yang lainnya. Dan rasanya kita berharap semakin banyak muncul kepala daerah yang benar-benar mau mendedikasikan dirinya untuk kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Yuk simak video selanjutnya. Gaji kuwi apa tau tak anggo to Mbak? Gaji kuwi tak anggo pupuk beras,
bantu mengambil SPP. Ya saya jadi wali kota kan bukan untuk cari uang. Gaji Gibran untuk beli beras dan bantu anak yang tak mampu, ditulis oleh Anto Cahya dari Sewa.com. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, Jawa Tengah ini memang sosok pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Pasalnya ia memiliki kesepakatan yang sangat tinggi terhadap warga yang dipimpinnya. Kiranya warga Solo sangat beruntung memiliki wali kota seorang Gibran yang juga anak sulung dari Presiden Jokowi. Dalam sebuah wawancara di depan awak media, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan secara gamblang soal gajinya. Sebagai wali kota, Gibran Rakabuming Raka mengakui jika selama ini tidak pernah mengambil gaji untuk kebutuhan pribadi. Putra sulung Presiden Jokowi ini mengalokasikan gajinya untuk membeli beras dan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan hingga membayar uang sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Gibran menjelaskan jika gajinya selama sebagai wali kota dipakai untuk membeli beras dan membantu mengambil SPP anak sekolah. Gajiku ya apa tahu tak anggo to Mbak. Gajiku tak anggo pupuk beras, bantu mengambil SPP. Ya saya jadi wali kota kan bukan untuk cari uang. Hal ini disampaikan Gibran saat ditanyai tentang rencana pemangkasan tunjangan PNS di lingkungan Pemkot Solo. Apa yang dilakukan Gibran ini persis apa yang dulu juga dilakukan Jokowi ketika menjadi wali kota Solo. Bapak anak ini memiliki keluasan dan budi pekerti yang nyaris sama. Bisa jadi Gibran meniru cara bapaknya dalam memimpin warga Solo. Maka tidak keliru jika sentuhan semacam ini membuat Jokowi kala itu begitu fenomenal dan terbukti dalam pilkada periode kedua Jokowi dipilih kembali warga Solo pada tahun 2010. Dalam pilkada tersebut diikuti 393.703 pemilih tetap dengan angka partisipasi 71,80%. Jumlah suara yang didapat Jokowi Rudi adalah 248.243 suara atau dengan persentase 90,9%. Angka 90,9% bagi saya ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Terlihat bagaimana kepemimpinan Jokowi saat itu begitu disukai warga Solo. Dan sekarang Gibran lakukan hal yang sama persis yang dilakukan bapaknya. Saya rasa anak dan bapak ini sudah habis dengan dirinya sendiri. Mereka menjadi kepala daerah karena benar-benar untuk mengabdi dan melayani, bukan sibuk-sibuk untuk sebatas status sosial, apalagi untuk keuntungan pribadi serta kelompoknya. Maka tak heran jika semesta berpihak lebih kepada Jokowi untuk menjadi pemimpin tertinggi bangsa Indonesia. Sangat jarang pemimpin layaknya mereka yang dapat kita temui saat ini. Saya jadi ingat dengan pernyataan Gibran Rakabuming Raka jauh sebelum jadi wali kota Solo di salah satu stasiun televisi. Saat itu di acara Unlock with Billy Bond di Metro TV, ia mengatakan tertarik ke politik karena merasa memiliki kesempatan untuk berbuat lebih banyak bagi masyarakat. Yang namanya anak kan ya nggak ada salahnya ya ngikutin jejak bapaknya. Jadi saya bilang ke diri saya sendiri sih, ya mungkin saya bisa suatu hari. Soal kesabaran Gibran juga tak jauh beda dengan sang bapak. Tak kurang fitnah kerap menerpa Gibran, tapi oleh dirinya selalu disikapi dengan sangat santuy. Ia sadar arah panah akan mengarah kepadanya, dan saya rasa soal hal yang satu ini ia juga banyak belajar dari guru politiknya yang tak lain adalah bapaknya. Gibran beruntung memiliki seorang istri selfie, begitu pula sebaliknya. Selfie sejauh ini juga tidak membuat pernyataan-pernyataan yang tidak penting dan memicu kontroversi di sosial media. Hal ini berbanding terbalik dengan Anissa Pohan, istri AHY yang justru acap kali memicu konflik dengan warganet. Kreativitas dan inovasi Gibran Rakabuming Raka selama jadi wali kota Solo kendati kurang lebih baru 5 bulan tapi sudah sangat dirasakan oleh warganya. Dan catatan paling penting untuk tim kita semua, Gibran meski anak seorang presiden, ia tidak malu untuk merangkak dari bawah sebagai wali kota. Gibran mau menjalani proses, ia tidak ingin disebut seorang pemimpin karbitan atau pemimpin instan yang dompleng nama bapaknya. Rasanya sangat berbeda dengan para pangeran Cikeas yang suka ujuk-ujuk dan benduduk menjadi pemimpin paling atas dan egonya tak mau dilepas.